Hai teman-teman santuy, kita balik lagi ya pada rekap pendekar pedang ular emas bagian kelima. Pertemuan pendekar untuk memilih ketua dunia persilatan yang akan segera diberlangsungkan cukup meningkatkan tensi persaingan di antara para pesilat. Dua kelompok sekte bahkan bergelut satu sama lainnya dalam sebuah urusan yang cukup sepele. Kala itu Biksu Seli dari kuil Qing Liangla yang menghentikan pertarungan kedua kelompok ini, lalu menasihati mereka bahwa semua pendekar haruslah saling menghormati dan bisa saling menahan diri. Sementara itu pesilat lainnya yang juga telah tiba ke Gunung Tai, yang pakai topi ini adalah Meng Cheng, satunya lagi adalah Ting You, saudara seperguruan dari Meng Cheng. Meng Cheng datang untuk mewakili ayahnya, di mana reputasi kehebatan ayahnya ini sudah sangat tersohor di dalam dunia persilatan. Jiao Gongli dan putrinya juga tiba ke Gunung Tai yang disambut oleh Cheng Ze. Para prajurit kerajaan Ming di bagian cerita sebelumnya yang bergabung dengan Cheng Ze mulai menunjukkan ketidakcocokan mereka dengan orang-orang Cheng Ze. Ketidakcocokan tersebut membuahkan protes para anak buah terhadap komandan mereka. Komandan Sui meyakinkan pengikutnya kalau dia akan mencari tuan yang baru bagi mereka. Meng Cheng sementara itu menemui Cheng Qingchu, memohon agar guru Aciu ini mendukungnya untuk menjadi ketua dunia persilatan. Tak lama, Fuxin, seorang pesilat yang kurang bernama, datang ke sana dan menyatakan dukungannya kepada Meng Cheng untuk menjadi ketua. Fuxin mengatakan dia mengenal Pangeran Hui, bangsawan kerajaan Ming yang cukup berkuasa. Jika Meng Cheng berhasil menjadi ketua, maka dia akan memperkenalkannya kepada Pangeran Hui. Namun Meng Cheng tampak tidak terlalu tertarik mengembangkan visi kekuasaan dunia silat yang terkait dengan politik kerajaan. Usai itu, Meng Cheng ditemui oleh Komandan Sui yang mendukungnya untuk menjadi ketua dunia persilatan. Komandan Sui meyakinkan dengan banyaknya prajurit yang ada di bawah pimpinannya ini akan memberikan sokongan yang solid apabila nantinya Meng Cheng bisa menjadi ketua. Sebelum hari H pemilihan, tentunya kesemua pendekar ini berkumpul untuk berpesta arak. Isu-isu yang mereka bicarakan pada saat ini adalah bagaimana sang ketua dunia persilatan yang nantinya akan menentukan visi bagi semua orang. Isu lainnya adalah mengenai pemberontakan terhadap kerajaan, di mana kedua isu ini tentunya saling berhubungan erat karena sang ketua lah yang nanti akan membuat keputusan haruskah para pendekar melakukan pemberontakan atau tidak. Perbedaan pendapat yang terjadi antara Chu Hongliu dan Hong Senghai membuat tensi sedikit tinggi di kala itu. Mereka bersulang arak tetapi sambil mengadu kekuatan. Tak ada yang mau mengalah hingga Cheng Ze memisahkan mereka secara paksa. Balik dari pertemuan di hari pertama itu, Cheng Ze malah mampir untuk minum teh bersama Aciu dan guru Aciu. Sementara itu, Wen Qing yang menyiapkan teh untuk menyambut kepulangan Cheng Ze mulai kesal dan cemas karena Cheng Ze yang juga tak kunjung balik. Sehingga dia pun memutuskan untuk pergi mencarinya. Di sana Aciu tengah mencoba untuk meyakinkan Cheng Ze bahwa Kaisar Chongzhen tidaklah seburuk yang dipikirkan oleh orang-orang, di mana menurutnya kekacauan yang terjadi di belakangan ini diakibatkan oleh para pejabat korup. Aciu yang agak melamun dalam percakapan itu terkena air panas membuat Cheng Ze yang panik mengecek tangannya, di mana hal ini terlihat oleh Wen Qing yang merasa cemburu. Cheng Ze mengajarnya hingga pulang ke rumah, berusaha meminta maaf dan mencoba untuk menjelaskan. Lewat sedikit ambekannya dan tangan Cheng Ze yang malah tersiram air panas, akhirnya membuat mereka berbaikan kembali. Kalau dilihat di sini, ternyata Cheng Ze ini adalah cowok yang lumayan pelin-pelan ya teman-teman. Semoga aja nggak separah Chang Wuxi lah ya. Mungkin karena kegalauan cinta, entah apa yang timbul di benak Yan Cheng Ze, karena setelahnya dia memberitahu kedua pamannya bahwasannya dia tidak ingin menjadi ketua dunia persilatan. Hal ini pun memicu kemarahan Paman Sun, di mana jika Cheng Ze tidak menjadi ketua, maka usaha pemberontakan mereka akan menjadi cukup sulit tanpa adanya dukungan dari orang-orang dunia persilatan. Habis itu pikirannya pun menjadi lurus kembali. Untuk pertama kalinya Cheng Ze berlatih ilmu pedangnya dengan pedang ular emas. Di tempat lainnya, Nyonya An tiba-tiba diketemui oleh seorang elit kerajaan yang adalah bawahan An Qianqing. Jelas Bibi An ini adalah istri dari An Qianqing, tetapi Bibi An sedari dulu sudah membawa putrinya meninggalkan suaminya. Bibi An berhasil kabur dari orang itu yang memaksa untuk membawanya menemui An Qianqing. Segera setelah kembali, dia memberitahukan penasehat Lian dan Jenderal Liu Fangliang kalau An Qianqing ada di sekitaran mereka. Mereka akhirnya memutuskan untuk langsung berangkat ke Gunung Tai tanpa harus membuang waktu lagi.
Sementara Bibi An mencueki dan malah memarahi putrinya An Xiaohui yang menanyakan siapa itu An Qianqing. Pada hari H pemilihan ketua diberlangsungkan, para pendekar dan pesilat yang hadir di sana saling mengutarakan pendapat mereka tentang siapa yang lebih pantas untuk dijadikan sebagai ketua. Meng Cheng tentunya menjadi kandidat utama, namun dari rekomendasi banyak orang juga seperti Sa Tianguang, Xiao Gongli, Biksu Seli, bahkan Rong Chai juga merekomendasikan Yan Chengzhe untuk menjadi ketua. Hal ini pun memicu Ting You untuk maju dan bertarung melawan Chengzhe. Tetapi dengan cepat seorang pesilat lainnya menyerobot untuk melawan Ting You. Setelah menyelamatkan nyawa kedua orang itu, semua orang semakin mendukung dan membulatkan suara mereka untuk memilih Chengzhe menjadi ketua. Sementara itu, Fu Xin mendesak agar Meng Cheng menunjukkan kemampuannya untuk mempermalukan Chengzhe. Meng Cheng yang maju memberikan selamat, lalu dia yang mencoba untuk mencengkeram bahu lawannya malah dipentalkan oleh tenaga dalam Chengzhe. Meng Cheng yang malu pun segera angkat kaki dan Chengzhe yang tampaknya sudah pasti dinobatkan menjadi ketua dikagetkan oleh kemunculan sesosok berkungfu tinggi yang kita lihat pada bagian cerita sebelumnya. Jia Wan-er memberitahukan inilah orang yang telah menyelamatkan dua saudara Taipai dan telah melukai ayahnya sebelumnya. Orang ini adalah Yi Chengzhe, dia adalah adik seperguruan dari Pendeta Musang. Setiap kali Pendeta Musang berpergian, alasannya adalah untuk mencari dan menghentikan adiknya ini yang bekerja kepada orang Manchu. Kesaktian Yi Chengzhe sama sekali tidak bisa diremehkan. Dengan ilmu pedang ular emasnya saja, Chengzhe terlihat begitu kesulitan untuk mengungguli lawannya ini. Pertukaran jurus yang berlangsung di antara mereka berlangsung sengit dan sangat sulit sekali untuk menentukan pemenang di antara mereka. Duel ini terhentikan saat Pendeta Musang tiba di sana dan mengutuk adik seperguruannya ini. Yi Chengzhe mengatakan dia dan mereka semua yang ada di sini tidak ada bedanya karena mereka sama-sama ingin melawan kerajaan Ming yang dipimpin oleh Kaisar Chongzhen. Logika ini tentunya salah ya teman-teman. Meski sama-sama ingin menggulingkan kekaisaran Chongzhen, apa yang dilakukan oleh para pemberontak adalah sebuah wujud kepedulian kepada negara karena munculnya ketidakpuasan yang sangat besar terhadap sistem pemerintahan. Sedangkan Yi Chengzhe adalah pengkhianat bangsa. Dia membantu bangsa lain untuk menggulingkan bangsanya sendiri. Panas mendengar ucapannya, Chengzhe langsung menerjangnya dan pertarungan kembali berlanjut. Mendapati pedangnya yang patah saat beradu dengan pedang ular emas, Yi Chengzhe secara licik langsung kabur dari sana. Para pendekar merayakan kemenangan Chengzhe sekaligus secara resmi mengangkatnya sebagai ketua dunia persilatan. Lalu Pendeta Musang pun pamit dari sana, menyatakan dia masih tetap akan melanjutkan usahanya untuk mengejar adik seperguruannya. Yi Chengzhe melaporkan kegagalannya dalam menundukkan dunia persilatan di hadapan Kaisar Hong Taiji. Hong Taiji ini adalah putra dari Nurhaci, dia adalah kaisar kedua dari dinasti Jin akhir. Tidak ingin menyanyiakan sumber daya terbatas yang dimilikinya, Hong Taiji tidak menyalahkan kegagalan misi tersebut dan malah memberikan Yi Chengzhe hadiah. Sementara itu karena pembukaan jati diri Yan Chengzhe sebagai putra dari mantan militer Yan Chonghuan di pertemuan pendekar sebelumnya, membuat semua orang semakin respek terhadap Yan Chengzhe. Pada kesempatan kali ini, Cheng Xingchu memberitahukan Chengzhe bahwa kakaknya Pen Yin dulunya adalah pengagum dari ayah Chengzhe. Dia memperlihatkan surat pembelaan mendiang kakaknya terhadap ayah Chengzhe dulunya. Wen Qing yang membacakan surat itu membuat Chengzhe sedikit banyak paham dengan kisah dan sepak terjang ayahnya yang begitu setia kepada kerajaan namun malah diganjar dengan hukuman mati dan dicap sebagai pengkhianat. Hal ini pun membuatnya meneteskan air mata dan mengutuk Kaisar Chongzhen yang begitu bodoh bisa diperalat oleh para pemfitnah ayahnya. Lalu Aciu juga menanyakan kepada gurunya perihal ayahnya yang mengeksekusi mati ayah Chengzhe. Sang guru menceritakan apa adanya dan Aciu hanya bisa kalut dengan pikiran dan perasaannya itu. Dia menumpahkan emosi dan kegelisahannya dalam memainkan pedang. Kemudian dia menanyakan kepada Chengzhe yang menemuinya di saat itu. Dia bertanya, bisakah Chengzhe memaafkan Kaisar Chongzhen jika suatu hari Kaisar Chongzhen yang menyadari dosanya lalu memulihkan nama baik ayah Chengzhe? Chengzhe tidak memberikan jawaban dan malah bertanya kenapa belakangan ini Aciu suka sekali membela Kaisar.
Aciu tak bisa berkata banyak, merasakan jurang ketidakpastian antara hubungan Cheng Ze dengan dirinya akanlah semakin melebar jika Cheng Ze tidak bersedia untuk berhenti memberontak. Seketika itu pula Aciu meminta pamit, mengatakan dia akan pulang ke rumah dan kelak mungkin mereka tidak akan bisa berjumpa lagi, lalu dia pun pergi dari sana. Beberapa waktu setelahnya, penasihat Lian dan lainnya telah tiba ke Gunung Tai. Setelah menyambut kakak Lian, dia juga menyambut Bibi An Xiaohui dan juga Cui Ximin. Bibi An mengatakan Cheng Ze dan Wen Qing adalah pasangan yang serasi, berpesan agar Cheng Ze baik-baik menjaga Qing Qing. Hal yang sama dia pesankan kepada putrinya dan juga Cui Ximin. Untuk sementara, Gunung Tai telah menjadi basis markas pergerakan pemberontak. Mereka mendiskusikan langkah-langkah yang perlu mereka ambil untuk mendukung Yang Mulia Chuang. Tentunya semua orang di sini juga menyatakan janji setianya kepada Yan Chengze yang memimpin mereka. Jiao Gongli, Sa Tianquang, Cheng Xingchu, Komandan Sui, dan lain sebagainya. Semua orang ini tentunya memiliki pasukan dan bersedia untuk dilebur menjadi satu di bawah komando dari Yan Chengze. Mereka menamakan pasukan mereka ini sebagai Tentara Ular Emas. Tiba-tiba mereka mendapatkan laporan bahwa pasukan Manchu tengah menyerang perbatasan kerajaan Ming. Dikarenakan Paman Sun telah berpengalaman mengikuti ayahnya berperang selama 10 tahun melawan dinasti Jin akhir, Cheng Ze langsung mengangkat Paman Sun untuk menjadi panglima komando tertinggi agar memberikan perintah-perintah taktis dan strategis dalam menghadapi musuh. Di medan peperangan, Paman Sun pun memberikan arahannya dengan sangat jelas, mengingatkan mereka untuk selalu mendengarkan komando dari Yan Chengze. Komandan Sui dan pasukannya akan dijadikan sebagai umpan yang memancing para Manchu untuk masuk ke dalam area strategis bagi penyergapan mereka. Yang lainnya diberikan pos-pos terpisah untuk mempersiapkan penyergapan. Pada akhirnya Komandan Sui pun membuka peperangan tersebut, di mana Aciu yang belum pergi terlalu jauh dari sana sempat melihat terjadinya perang tersebut. Peperangan babak awal ini berlangsung sesuai dengan rencana Paman Sun, namun sayangnya pos yang dipimpin oleh Sa Tianquang ini tidak berpengalaman dalam berperang. Dan Sa Tianquang menjadi cukup ceroboh dengan tidak mematuhi perintah. Momennya belum tiba tetapi dia malah terpancing untuk membawa pasukannya melakukan penyergapan. Paman Sun menjadi cukup cemas dengan kebodohan itu, apalagi Yan Chengze yang juga hampir terpancing dan hampir saja ikutan untuk menerobos. Paman Sun terus-menerus mengingatkan melarang Chengze untuk bergerak dan menunggu momen yang tepat sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Tetapi ketika dia melihat Aciu yang tiba-tiba ikutan menerobos pasukan Manchu, hal ini membuat Chengze lepas kontrol dan langsung ikut menerjang juga. Paman Sun pun hanya bisa kesal dan ikut menyusul ke dalam medan tempur. Pada momen ini Chengze bertempur habis-habisan di mana mata pedang ular emas yang biasanya berwarna perak bahkan sempat mengeluarkan aura emas yang mencerminkan kekuatan tenaga dalamnya yang telah dikerahkan pada level yang maksimal. Walaupun tidak berjalan sesuai rencana, pertempuran itu dimenangkan oleh mereka. Wen Qing tidak bisa menemukan Chengze yang menghilang bersama dengan Aciu. Kedua orang ini rupanya terpencar dari yang lainnya setelah Chengze menyelamatkan Aciu yang di tengah bahaya tadi. Chengze berusaha membujuk agar Aciu tetap tinggal dan tidak meninggalkannya, tetapi Aciu telah bulat pada keputusannya sebelumnya. Saat kembali ke sana, sementara yang lain tengah merayakan kemenangan mereka, Wen Qing meluapkan kemarahannya kepada Chengze yang begitu perhatian kepada Aciu. Namun lagi-lagi Chengze yang sifatnya sangat plin-plan dalam menanggapi cinta ini semakin lama semakin mirip dengan Chang Wuqi sifatnya. Dia mulai melancarkan aksi gombalnya di mana hal ini berhasil membuat Wen Qing tersenyum kembali. Aciu yang pergi seorang diri disusul oleh gurunya yang tidak tenang dia pulang sendirian. Sang guru bersikeras untuk mengantarnya balik ke istana. Namun di dalam perjalanan mereka sempat melihat An Qianqing yang ada di sekitaran. Mereka yakin An Qianqing ini tengah melacak pergerakan para pemberontak. Aciu yang cemas kalau An Qianqing akan menemukan camp Chengze, terpikirkanlah sebuah ide. Dia meminta gurunya untuk pulang dan dengan status tuan putrinya, Aciu mencari dan memerintahkan An Qianqing untuk membawanya pulang ke ibu kota. Dia mendesak untuk segera berangkat di hari itu juga. Namun di keesokannya setelah sedikit menjauhkan pasukan An Qianqing dari camp Chengze, Aciu yang memberikan perintah menunda perjalanan dikarenakan dia masih ingin bermain-main membatalkan niatnya setelah dia memergoki percakapan An Qianqing dengan bawahannya yang telah menemukan camp Chengze.
Lagi-lagi dengan sedikit merengek, dia memaksakan agar An Qianqing mengantarnya pulang ke ibu kota. Tak ada pilihan, An Qianqing menuruti perintah itu, namun diam-diam dia memberikan arahan kepada salah seorang pengintainya untuk mengawasi pergerakan para pemberontak. Beberapa waktu berlalu, Cheng Zhe, Wen Qing, dan lainnya mampir ke sebuah rumah makan. Di sana terlihat dua orang pesilat yang tak saling mengenal yang juga sedang makan dan minum di sana. Biksu bernama Yi Sheng ini tengah tak sabaran menggebrak-gebrak meja meminta untuk dibawakan minuman. Hal ini membuat Hu Qinan yang kaget merasa tidak senang dan menegurnya. Yi Sheng malah melabrak balik dengan galaknya, membuat Hu Qinan yang kelihatannya takut dengan intimidasi biksu itu menyudahi tegurannya itu. Namun setelah beberapa saat, biksu itu diisengin oleh Hu Qinan yang menukarkan arak dengan air kencingnya. Dengan tengil, Hu Qinan menggeplak kepala si biksu sehingga terjadilah adu jotos di antara mereka. Lalu peraduan tenaga dalam di antara mereka membuat keduanya terkunci dalam posisi hidup mati yang bisa mengancam nyawa. Beruntung hal ini disaksikan oleh rombongan Cheng Zhe yang kemudian memisahkan mereka. Keduanya pun sangat berterima kasih kepada Cheng Zhe yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Masing-masing memperkenalkan namanya. Yi Sheng yang berjuluk si besi arahat dan Hu Qinan yang berjuluk si pencuri dewa. Baik Yi Sheng maupun Hu Qinan menertawakan perselisihan sepele mereka, demikian pula dengan rombongan Cheng Zhe yang sangat terhibur dengan kelakuan kedua orang ini. Kongko-kongko sebentar, ternyata mereka semua ini bertujuan sama, ingin menghadiri acara ulang tahun dari Meng Po Fei. Hu Qinan memperlihatkan dua kotak berisikan katak es yang akan dia hadiahkan kepada Meng Po Fei yang berulang tahun. Katanya katak es ini sangatlah berkhasiat di mana bisa menyembuhkan berbagai macam luka dan bahkan menolong nyawa orang yang tengah sekarat sekalipun. Karena nyawanya barusan ditolong, Hu Qinan tidak jadi ingin memberikan kedua kataknya ini kepada Meng Po Fei, melainkan dia memberikannya kepada Yan Cheng Zhe, apalagi setelah mengetahui Yan Cheng Zhe adalah ketua dunia persilatan yang memimpin 7 provinsi. Lalu semuanya pun setuju untuk berangkat bersama menuju pesta ulang tahun Meng Po Fei. Sementara itu, tak jauh dari sana, rombongan Kui Xinsu juga tengah menuju ke kediaman Meng Po Fei. Tiba di sana, rombongan Cheng Zhe tidak disambut langsung oleh Meng Po Fei, mereka hanya diantar masuk oleh para pelayan. Tiba di dalam pun mereka dibiarkan menunggu, dan hal ini membuat Wen Qing cukup marah dengan ketidaksopanan dari tuan rumah. Guru Aciu mengatakan bagaimanapun juga Cheng Zhe pernah melukai putra Meng Po Fei, jadinya mereka tidak perlu terlalu berharap untuk mendapatkan keramahan yang berlebihan. Saat dikenalkan dengan Cheng Zhe, tampak Meng Po Fei yang memandangnya dengan kurang senang, tetapi dia menjaga kesopanannya itu. Beberapa tamu yang pamit untuk duduk di luar aula diperkenalkan kepada rombongan Cheng Zhe. Di antaranya ada pengawal Dong yang memberikan roti panjang umur kepada Meng Po Fei, di mana Hu Qinan sempat mengamati roti panjang umur tersebut. Setelah diundang duduk, Cheng Zhe segera meminta maaf karena dia telah melukai Meng Cheng, putra dari Meng Po Fei di pertemuan pendekar kemarin. Sebagai tata krama, tentunya Meng Po Fei juga meminta maaf balik apabila putranya ada melakukan kesalahan juga. Saat Ting You melihat Cheng Zhe, dia menyapanya dengan sangat antusias sambil memberikan pujian yang setinggi-tingginya karena bagi Ting You, Cheng Zhe adalah penyelamat nyawanya. Hal ini pun membuat Meng Po Fei agak sensi dan segera mengusir muridnya ini untuk keluar dari sana. Lalu Meng Po Fei diberikan laporan bahwa ada 4 orang yang sedikit mengacau di luaran sana. Ternyata itu adalah Kui Xinsu yang tampaknya tengah mencari seseorang. Kui Xinsu berpura-pura bertamu untuk menghadiri pesta ulang tahun Meng Po Fei, tetapi sebenarnya dia mengincar pengawal Dong yang membawa pil sakti penyembuh yang bisa menyelamatkan nyawa anaknya. Kui Xinsu memaksa pengawal Dong untuk memberikan pil itu. Demikian juga dengan Meng Po Fei yang meminta agar pengawal Dong bersedia untuk menolong nyawa seorang bayi. Sayangnya pengawal Dong tetap tidak ingin memberikannya dengan alasan pil itu adalah milik dari para petinggi kerajaan. Kui Xinsu yang emosi dan tidak mau tahu itu pun ingin merebut pil itu secara paksa, di mana hal ini membuat Meng Po Fei cukup geram dengan Kui Xinsu karena telah merusak pesta ulang tahunnya. Beberapa tamu yang marah melihat kelakuan Kui Xinsu pun segera meninggalkan pesta tersebut sehingga kegeraman Meng Po Fei semakin bertambah dan mengajak Kui Xinsu untuk berduel. Meng Cheng yang suka menilai dirinya terlalu tinggi malah ingin mewakili ayahnya bertarung. Menghadapinya, Kui Xinsu menyatakan jika dalam 3 jurus dia tidak bisa mengalahkan Meng Cheng, maka dia akan cabut dari sana. Duel itu pun dilangsungkan, di mana kita diperlihatkan betapa dahsyatnya ilmu tinju dari Kui Xinsu. Tidak salah, Kui Xinsu diberikan julukan si tinju dewa tak terkalahkan,
dalam 3 jurus dengan mudahnya Meng Cheng benar-benar dikalahkan olehnya. Lain bapak, lain anak, reputasi Meng Po Fei sebagai pesilat tersohor tidak pernah diragukan oleh orang-orang dunia persilatan. Terbukti duel di antara kedua orang ini berlangsung dengan sangat sengit dan sangat seimbang. Sementara itu, pengawal Dong yang mencoba untuk menyelinap pergi dihentikan dan digeledah oleh Mei Qianhe, Sun Chongchun, dan juga Kui Erniang yang tidak bisa menemukan pil sakti penyembuh dari tubuhnya. Bersamaan dengan itu, Hukuinan memberitahukan pil sakti yang dicari oleh Kui Xinsu ada di dalam roti panjang umur yang dihadiahkan oleh pengawal Dong kepada Meng Po Fei sebelumnya. Mendengar itu, Cheng Ze segera menghentikan duel kedua orang itu, lalu memberitahukan apa yang diberitahukan pencuri dewa Hukuinan kepada mereka. Saat diperiksa, di dalam roti itu memang berisikan beberapa pil penyembuh yang dicari oleh Kui Xinsu. Ternyata ini adalah trik licik dari pengawal Dong yang memang tahu kalau Kui Xinsu telah mengincar pil yang dibawanya itu. Dia sengaja menyelipkan pil itu ke roti yang dia hadiahkan kepada Meng Po Fei karena dia tahu roti itu tidak akan dimakan, di mana nantinya pengawal Dong barulah akan menyelinap untuk mengambil balik roti tersebut. Namun karena sudah dihadiahkan dan menjadi milik Meng Po Fei, pil itu pun Meng Po Fei berikan kepada Kui Xinsu yang begitu berterima kasih. Sambil berlutut dia meminta maaf. Kui Xinsu juga meminta maaf kepada Cheng Ze yang dia kasarin selama ini. Tak henti-hentinya dia mengucapkan terima kasihnya kepada Cheng Ze dan juga Meng Po Fei. Begitulah cerminan kasih sayang dari orang tua yang rela melakukan apapun demi anaknya. Di saat anaknya tengah tidak sehat, dia rela melakukan apa saja demi si anak. Namun begitu mengetahui nyawa anaknya telah tertolong, kita melihat sosok Kui Xinsu yang begitu berterima kasih kepada orang yang telah menyelamatkan nyawa anaknya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga untuk setiap like, komentar, ataupun interaksi apapun yang teman-teman berikan. Sampai berjumpa lagi ya di rekap bagian selanjutnya. Bye-bye.